NPM 101212248 kelas C4 Manajemen. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Yang pertama ada materi Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Yang dimana poin pertama itu tentang kepentingan mengenal Allah. Ma'rifatullah atau mengenal Allah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Yang kedua ada Allah Sang Pencipta Alam atau Allah Rabbul Alamin. Kita semua pasti tahu bahwa pencipta alam semesta ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah harus didukung kuatut dalil atau dalil yang kuat. Yang pertama ada dalil nakli atau nas yang tertulis dalam Al-Quran. Dalil nakli ini bagi mereka yang memperhatikan Al-Quran pasti akan mendapat dalil yang kuat tentang Allah, risalah, ibadah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada dalil akli atau akal, yang dimana dalil nakli akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Oleh karena itu, Allah mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang luas ini. Yang ketiga ada dalil fitri atau fituruh atau naluri atau sunatullah, yang dimana jika manusia menggunakan fitrahnya maka kita akan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Materi berikutnya ada cara menuju Ma'rifatullah, yang dimana ada ayat-ayat kauniyah dan qauliyah. Yang pertama itu ada ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah yang sering kita jumpai dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua ada ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di alam raya. Dan tanda yang terpenting di sini adalah hukum kepasangan yang dititipkan Allah pada setiap benda alamiah. Lalu ada metode Islam. Yang pertama ada dengan nakli dan akal. Islam menghargai nilai akal yang dimiliki manusia. Manusia mampu berpikir dan memilih antara yang benar atau yang salah. Maka akan menjadi kesalahan apabila manusia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Lalu yang kedua ada tasdik atau membenarkan, yang dimana hasil dari berpikir dan meneliti secara terus-menerus pedoman yang sewajarnya akan mencetuskan rasa kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah. Lalu yang ketiga ada menghasilkan iman, yang dimana metode pengenalan kepada Allah di bawah oleh Islam ini cukup efektif secara berurutan sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah. Selain ada metode Islam, di sini juga ada metode selain Islam. Yang pertama ada dugaan dan hawa nafsu. Dua unsur utama dalam metode pengenalan Tuhan yang tidak berlandaskan disiplin yang benar adalah sangkaan-sangkaan dan hawa nafsu. Campuran tangan dua unsur ini sangat tidak mungkin untuk mencapai natijah yang tepat dan sahih. Yang kedua, ragu-ragu, yang dimana apabila jalan yang dilalui tidak jelas dan tidak tepat, maka hasil yang didapatinya juga sangat tidak meyakinkan. Mungkin ada hasilnya yang didapati, tetapi bukan hasil yang sebenarnya. Lalu yang ketiga ada berakibat kufur, yang dimana semua metode yang tidak berasaskan cara yang dianjurkan oleh Islam, yaitu mengikuti akli dan nakli, akan membawa kejalanan kekufuran terhadap Allah. Materi selanjutnya ada penghalang mengenal Allah. Sifat-sifat yang menghambat pengenalan Allah. Yang pertama ada sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Sifat penyakit syahwat ini yang pertama ada al-fasi atau kepasihan. Orang yang senang biasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergemilang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi.
Lalu yang kedua ada al-kibru atau kesombongan, yang dimana suatu sikap dimana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Yang ketiga ada az-zulmu atau kezaliman. Yang keempat ada al-kijbu atau kedustaan, yang dimana sifat ini atau berbohong, pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Yang kelima ada katsaratul ma'asyi atau banyak melakukan maksiat. Lalu ada yang kedua yaitu sifat yang berasal dari penyakit syubhat. Penyakit syubhat ini yang pertama ada al-jahlu atau kebodohan, tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah. Yang kedua ada al-irtiyab atau ragu-ragu, yang disebabkan karena dikitnya ilmu marifat atau pemahaman. Yang ketiga ada al-insiraf atau penyimpangan, yang dimana tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah. Dan yang terakhir ada al-ghaflah atau kelalaian. Lalu cara mengobati penyakit syubhat ini adalah dengan memperbanyak ilmu, khususnya ilmu agama. Materi selanjutnya ada bukti keberadaan Allah. Yang pertama ini ada dalil fitrah. Menurut KBBI, fitrah berarti sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Secara bahasa, kata fitrah berasal dari bahasa Arab atau bentuk kiasan mahdar dari kata fathara yakturu atau fathara, artinya sifat asal kejadian, kesucian, kemuliaan, bakat, atau agama yang benar. Dalil fitrah ini adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Lalu yang kedua ada dalil indrawi, yang dimana dalil indrawi ini adalah dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasakan, atau disentuh oleh indera. Indera kita dapat menangkap bukti-bukti keberadaannya dengan melihat, mendengar, merasakan, atau menyentuhnya. Contohnya yaitu terbelahnya bulan, Isra Miraj, pertolongan malaikat, dan adanya siang dan malam. Yang ketiga ada dalil rasional, yang dimana dalil ini berasal dari akal. Bukti rasional dapat kita analisis dengan teori sebab akibat. Yang keempat ada dalil nas atau dalil yang bersandar ke nas-nas. Ayat-ayat Al-Quran telah menunjukkan kepada kita akan keberadaan Sang Pencipta. Yang kelima ada dalil sejarah, yang dimana dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi. Lalu yang keenam ada mengenal keagungan Allah, di mana dapat dilihat di atas itu adalah berfungsi menguatkan pandangan kita betapa keagungan Allah begitu luar biasa dan menundukkan kita sendiri di hadapan keagungan ini. Pengakuan ini dalam Islam disebut sebagai tauhid rububiyah. Lalu yang terakhir ada mengesahkan Allah, yang dimana Islam mengajarkan bahwa zat yang kita agungkan itu adalah zat yang telah menciptakannya, memberinya rezeki, memeliharanya, dan memilikinya. Nah, untuk materi yang terakhir ini ada mengesahkan Allah. Robban berasal dari kata robba, yurubu, robban, yang artinya mengasuh, memelihara, dan memimpin. Dan malikan berasal dari kata malaka, yumaliku, milkan, mulkan, malakatan, yang artinya memiliki dan berkuasa atas suatu. Yang pertama ini ada tauhid rububiyah, yang artinya mengakui dan meyakini Allah sebagai satu-satunya Rob. Dialah Kholikun atau pencipta, Razikun atau pemberi rezeki, dan Malikan atau pemilik. Yang kedua ada Tauhid Mulkiyah, yang dimana artinya mengesahkan mulkiyatullah. Dialah walian, pemimpin, pelindung, dan hakiman,
yang menetapkan aturan atau hukum seperti pemimpin atau walian, lalu ada pembuatan hukum atau hakiman, lalu pemerintah atau amiran. Yang terakhir ada tauhidullah uluhiyah, yang dimana mengesahkan uluhiyatullah, yakni dialah satu-satunya wayatan. Di sini saya menemukan satu quotes yang menurut saya menarik, yaitu quotes-nya, ketika kamu berubah jadi lebih baik, ujiannya akan lebih dahsyat. Maka tetaplah fokus dan andalkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.